Yang lain pun mengikuti dengan Yusio yang melangkah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Dusang dan Chang Fang Yuan di belakang. Dusang bilang, sudah menduga Ying Tao bukan orang yang picik. Dia tidak marah sama sekali. Chang Fang Yuan bilang, Dusang, kau masih terlalu muda. Melangkah meninggalkan Dusang sendiri. Mereka pun sampai di angkringan. Ying Tao memperhatikan Xiaoxi yang sedang makan. Ying Tao berjalan ke arah temannya dengan membawa makanan tersebut. Ini makananmu, sayap ayam dan daging sapi. Terima kasih. Ini maumu. Saat Ying Tao berbicara kepada Xiaoxi, mengarahkan makanan, Xiaoxi menolak. Aku mau makan tulang rawan ayam. Ying Tao terdiam. Xin yang melihat itu langsung merebutnya. Aku mau. Suasana makan bersama agak tegang, hanya Dusang yang santai menikmati makanan. Ying Tao dengan senyum sedih lalu bicara, apa menurutmu daging sapi luar negeri lebih enak daripada daging sapi lokal? Ini lumayan. Makanlah salad mentimun ini. Setelah pergi ke luar negeri, kau mungkin tidak bisa makan salad jenis ini sepuasnya. Seakan menyindir Xiaoxi. Kata Xiaoxi, aku tahu kau marah padaku. Dengan cepat Ying Tao bilang, tidak, andai jadi kau, aku juga akan marah, tapi aku. Ucapan Xiaoxi terpotong. Jika kau pun marah, kenapa melakukannya? Kata Ying Tao. Teman yang lain diam. Xin mencoba mencairkan suasana dengan memberitahu bahwa Xiaoxi pun tidak memberitahu mereka soal ini. Benar kan? Yang lain pun mengiyakan. Mendengar itu, Ying Tao seakan baik-baik saja, lalu Ying Tao merasa pantas beberapa hari terakhir Xiaoxi seakan memikirkan sesuatu. Ternyata ini rencana Xiaoxi, tidak memberitahu mereka. Xiaoxi tidak bermaksud begitu, bilang, tidak. Lalu dengan tegasnya Ying Tao bilang, seperti kau merelakan olimpiade, kau tidak beritahu kami apapun. Xiaoxi belajar di luar negeri, mereka pun tahu hal tersebut dari orang lain. Dengan rasa sedihnya, Ying Tao melanjutkan ucapannya. Kau tahu apa artinya bagiku? Artinya, kami sama sekali tidak penting bagimu. Kau punya rencanamu sendiri. Karena sepertinya Xiaoxi punya banyak ide dan rencana. Yang dipikir Ying Tao bahwa Xiaoxi merasa membutuhkan Ying Tao juga teman yang lain. Teman yang lain hanya terdiam. Tidak ada yang menyela ucapan Ying Tao. Setelah selesai berucap panjang lebar, melihat temannya terdiam, Ying Tao mempersilahkan teman yang lain untuk melanjutkan makan. Tapi karena Ying Tao masih terbawa suasana, langsung berdiri dari tempat duduknya, membawa tas lalu pergi. Dusang ingin mengejar Ying Tao, tapi dicegah Chang Fang Yuan. Tak lama detik itu juga, Xiaoxi yang menengok ke arah Ying Tao, berdiri dan menyusul langkah Ying Tao. Xiaoxi mencoba memanggil Ying Tao beberapa kali, mengejar untuk menghentikan langkah Ying Tao. Dengarkan aku dulu. Terdengar nafas lelah Xiaoxi. Ying Tao mendengar itu langsung duduk di tangga. Silahkan, bicaralah. Ying Tao masih kesal atas sikap Xiaoxi yang setiap ada suatu hal selalu diam tanpa bicara kepada mereka. Mendengar bahwa Ying Tao berbicara, Xiaoxi berlutut di hadapan Ying Tao yang sedang duduk. Xiaoxi mulai berbicara bahwa Xiaoxi dari dulu memang ingin belajar di luar negeri. Xiaoxi sudah memutuskannya saat Xiaoxi berada di Gunung Kun sejak mereka kecil. Keinginannya sudah mutlak. Kau memutuskan ini saat berada di Gunung Kun? Ying Tao tidak habis pikir atas keputusan Jiang Xiaoxi yang merahasiakan keputusan penting ini selama 8 tahun. Padahal menurut Ying Tao, waktu 8 tahun itu Xiaoxi berkesempatan untuk bercerita, memberi tahu kepadanya. Xiaoxi sering makan bersama di rumahnya, tapi kenapa bisa Xiaoxi merahasiakannya dari Ying Tao, di mana orang tua Ying Tao mencemaskan keadaan Xiaoxi, yang dimana ayahnya Ying Tao yang pendiam tidak pernah berbicara, tapi seberusaha itu untuk membujuk Xiaoxi. Tapi Xiaoxi juga tetap merahasiakan ini dari ayahnya Ying Tao.
Bahkan tidak pernah mendapatkan ayahnya berucap seperti itu kepadanya. Tapi Xiaoxi mendapatkan hal itu. Kau membohongiku dan keluargaku, apa kau meremehkan kami? Tapi Xiaoxi memotong dengan berucap, Yingtao, kau akan ikut denganku. Bukan pertanyaan, tapi mengajak yang dimana tidak ada pilihan untuk Yingtao menjawab tidak. 3 tahun. Atau 2 tahun paling cepat. Aku pasti akan mengajakmu. Xiaoxi berucap untuk meyakinkan Yingtao. Yingtao terdiam merasakan ucapan yang keluar dari mulut Xiaoxi. Ini kehidupan setelah 17 tahun, masa depan yang jauh. Apa kau serius? Aku serius. Melihat keseriusan Xiaoxi menjawab itu, Yingtao berdiri memikirkan. Xiaoxi ikut berdiri. Yingtao berucap, jadi kau tidak berniat merahasiakannya dariku? Kau juga tidak berniat memberitahuku yang terakhir. Kau ingin aku ikut denganmu? Apa kau mau aku tetap di sini? Yingtao tidak tahu harus apa. Yingtao melangkah linglung lalu membalikkan badan menghadap Xiaoxi, berucap, Xiaoxi harus pergi. Tapi Xiaoxi masih menanyakan, kau mau ikut denganku? Yingtao, dia merasa belum pernah memikirkan untuk hal itu. Walaupun memikirkan, Yingtao merasa jalannya bukan di luar sana. Xiaoxi menarik nafas mendengar ucapan Yingtao. Tapi menurut Yingtao, kau harus mengepakkan sayapmu. Kau akan terbang tinggi dan jauh. Dengan yakin berucap pada Xiaoxi bahwa ada Yingtao yang sangat mendukungnya. Xiaoxi mendengarnya seakan berat. Kemanapun aku pergi, kau harus mencariku. Aku akan menjemputmu. Menurut Xiaoxi, berpisah sejenak hanya sebentar. Dalam sambungan telepon, apa kau tidak tergiur? Kata Yingtao. Tentu saja, aku mau bersamanya, tapi dia harus mengejar impiannya. Begitu juga denganku. Kata Xin, tapi jika dia pergi ke luar negeri, bagaimana kau mengatasinya? Setidaknya, kata Yingtao, Xiaoxi sudah mengutarakan pikirannya. Masa depan tidak ada yang tahu. Yingtao hanya menjalankannya saja. Mendengar ucapan pasrah Yingtao, Xin Yeyun berucap, kau luar biasa. Kalau begitu, fokuslah pada ujian masuk universitasmu. Kau tidak seperti dia yang punya banyak pilihan. Tapi Yingtao merasa sepertinya Xiaoxi pun pilihannya tidak banyak. Pagi hari, Yingtao yang masih mengenakan pakaian tidur keluar rumah akan membuang sampah. Lalu dari arah bawah rumah Yingtao, Xiaoxi sedang mengendarai sepeda menyapa. Tapi buru-buru Yingtao membalikkan badan dan bersembunyi dari Xiaoxi. Mungkin karena penampilannya yang tidak sengaja malah bertemu Xiaoxi. Xiaoxi melihat itu tersenyum sambil terus mengayuh sepedanya. Setelah Xiaoxi tidak ada, baru Yingtao keluar. Di sekolah, saat Yingtao tertidur, ada yang menaruh minuman di atas meja dan sebuah apel yang sudah dikupas kulitnya. Yingtao terbangun, ternyata itu dari Xiaoxi. Sudah aku kupaskan untukmu. Yingtao tersenyum melihat ke arah lain apa ada yang memperhatikan mereka. Lalu Yingtao menerima buah tersebut dari tangan Xiaoxi. Di dalam bus, Xiaoxi, Yingtao, dan Xin Yeyun. Xin Yeyun yang melihat ke arah keduanya memakai earphone lalu membuka paksa ingin mendengar suara apa yang keduanya dengar. Xin merasa aneh. Kosakata bahasa Inggris? Yingtao mengiyakan. Lalu Xin memberikannya kembali. Yingtao menggoda Xin Yeyun. Kau mau mendengarkannya juga? Tidak. Di dalam kelas, Xiaoxi sedang mengajari Yingtao belajar. Di meja Yingtao, yang dimana teman sekelasnya memperhatikan kedekatan Xiaoxi dan Yingtao. Pulang sekolah bersama berpisah arah rumah keduanya dengan Xiaoxi yang masih memperhatikan langkah Yingtao menuju rumahnya. Yingtao sedang bersama Xin Yeyun di kamar mengobrol. Bentar lagi kelas 12 makin sibuk. Yingtao dengan tidak semangat menjawab, terserah. Mendengar itu, Xin Yeyun, ada apa? Suasana hatimu buruk? Xin menebak apakah Jiang Xiaoxi membuat Yingtao marah lagi. Tentu Yingtao jawab tidak. Xiaoxi,
akan segera ke Hong Kong untuk mengikuti tes TOEFL. Ying Tao merasa Xiaoxi tidak akan kembali setelah ini. Siapa bilang dia tidak akan kembali? Ying Tao sepertinya itu sudah jelas. Ujian SMA sudah selesai secara seharusnya Xiaoxi pergi sejak lama. Tapi menurut Xin, kalau emang tidak kembali, untuk apa menyewa kamar? Ying Tao tidak paham. Menyewa kamar? Kau tidak tahu? Xiaoxi akan menyewa kamar. Hari itu, Xiaoxi melihat informasi sewa di depan rumah Xin. Bahkan meminta ayah Xin Yayun dan bibi Shuang untuk memberitahu jika ada yang menjanjikan. Ying Tao masih tidak mengerti kenapa Xiaoxi ingin menyewa kamar. Dia tidak akan tinggal di rumahnya lagi. Xin Yayun memberitahu ibu Xiaoxi berbuat ulah lagi. Xin merasa ibu Xiaoxi tidak bisa tinggal di rumahnya lagi, serta Xiaoxi ingin menemani Ying Tao sedikit lebih lama. Makan bersama, yang dimana Ying Tao mengumpulkan mereka semua untuk berdiskusi sesuatu. Ying Tao merasa mereka harus kembali ke Gunung Kun. Yang lain setuju. Tapi kata Chang Fangyuan, semua bangunan di sana sudah dihancurkan. Kurasa kita tidak akan bisa masuk. Dusang menanggapi, sekolah kita belum dihancurkan. Aku dengan SD Gunung Kun masih utuh. Yusio juga bicara, jika kau mau kembali, mari kita lakukan. Aku ingin mengunjungi. Tiba hari di mana mereka ke Gunung Kun, mereka senang bisa kembali ke tempat masa kecil. Apa merasa familiar? Kalian masih ingat tempat ini? Kata Ying Tao, menjelaskan tempat yang dahulu kini sedikit ada perubahan. Di dalam perjalanan, langkah Ying Tao bertemu teman sekolahnya, saling memperkenalkan. Teman Ying Tao bilang Ying Tao berubah lebih ceria menjadi dirinya sendiri sekarang. Karena dulu Ying Tao pendiam, tidak seceria ini. Teman Ying Tao, Chang Fangyuan, merasa aneh. Apakah ia Ying Tao pendiam merasa tidak mungkin